Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi DSPDI, peserta Latsar CPNS tahun 2021 golongan 3, angkatan 37 kelompok 2 pada PPSDM Regional Bandung dari instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini saya akan menjelaskan tugas latsar saya, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Selamat menyaksikan. Terdapat 4 tahapan untuk penyelesaian suatu isu. Tahapan pertama yaitu pra-analisis dengan mengidentifikasi isu-isu yang terjadi. Tahapan kedua, menapis isu. Dalam hal ini, saya akan menggunakan metode USG. Tahapan kedua, mendalami dan menganalisis isu. Dalam hal ini, saya akan menggunakan analisis Fishbone dan analisis SWOT. Tahapan yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang akan disajikan dalam bentuk tabel rekomendasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isu-isu yang terjadi berdasarkan tupoksi. Isu yang pertama adalah kurangnya kesadaran peserta didik akan kebersihan kelas. Isu yang kedua, kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi. Isu yang ketiga, rendahnya kedisiplinan peserta didik. Setelah kita mengidentifikasi isu-isu yang terjadi, tahapan selanjutnya adalah menapis isu. Dalam hal ini, saya menggunakan metode USG, yang mana U, urgensi, untuk melihat seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, untuk melihat seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G, grow, untuk melihat seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dalam metode USG, kita akan memberikan poin 1-5 untuk menentukan isu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana poin 1 berarti sangat tidak mendesak, poin 2 berarti tidak mendesak, poin 3 berarti cukup mendesak, poin 4 berarti mendesak, poin 5 berarti sangat mendesak. Pada tabel di samping, untuk nilai U, urgensi, isu yang pertama, poin 3, isu kedua, poin 5, isu yang ketiga, poin 4. Untuk nilai S, seriousness, isu yang pertama, poin 4, isu yang kedua, poin 5, isu yang ketiga, poin 3. Untuk nilai G, growth, isu yang pertama, poin 3, isu yang kedua, poin 5, isu yang ketiga, poin 4. Sehingga dapat dihasilkan nilai pada isu-isu tersebut. Isu yang pertama memperoleh nilai 10, isu yang kedua memperoleh nilai 15, isu yang ketiga memperoleh nilai 11. Sehingga dalam tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa isu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah isu yang kedua, yaitu kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi. Tahapan selanjutnya adalah mendalami dan menganalisis isu. Dalam hal ini, saya menggunakan analisis Fishbone untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan isu tersebut terjadi. Dalam analisis Fishbone ini, saya melihat dari 4 faktor. Yang pertama, milieu atau lingkungan, yaitu jaringan internet susah didapatkan. Faktor yang kedua, metode, yaitu
metode pembelajaran kurang tepat. Faktor yang ketiga dilihat dari material, yaitu kurangnya media pembelajaran. Faktor yang keempat dilihat dari manpower atau kekuatan manusia, yaitu guru dan peserta didik belum mahir menggunakan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, sehingga mengakibatkan kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Selanjutnya, saya akan menganalisis menggunakan analisis SWOT, yang mana S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, T, threats atau ancaman. Di sini saya menemukan kekuatan, yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kelemahannya adalah tidak semua sekolah dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Peluangnya adalah diperbolehkannya pembelajaran tatap muka pada zona hijau. Ancamannya yaitu penurunan hasil belajar peserta didik. Tahapan selanjutnya adalah rekomendasi penyelesaian isu, yang mana isunya adalah kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi. Isu tersebut disebabkan oleh jaringan internet susah didapatkan, guru dan peserta didik belum mahir menggunakan teknologi, metode pembelajaran kurang tepat, dan kurangnya media pembelajaran. Sehingga diperoleh alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, memperbaiki sistem pengelolaan pembelajaran. Dengan tahapan, guru memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, dan peserta didik aktif mengikuti pembelajaran. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi. Pihak yang terlibat yaitu guru dan peserta didik. Alternatif yang kedua yaitu penyediaan jaringan internet di daerah sekitar sekolah, dengan cara menyampaikan kendala jaringan kepada instansi terkait. Hasil yang diharapkan, meningkatnya efektivitas pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan instansi terkait. Demikian presentasi saya kali ini. Cukup sekian, terima kasih.